Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizka Namulan, saya akan melanjutkan bagaimana prediksi saya di tahun ini untuk tanggal lahir ya. Kali ini giliran tanggal 13 Januari sampai Desember. Oke, saya mulai dari 13 Januari. Saya kocok dulu. Oke. Saya akan mengambil 3 kartu. Oke. Dua-duanya, satu lagi. Oke, di sini ada Page of Cups, ada Ace of Cups, dan The Hangman. Sekilas jika saya lihat bagaimana keuangan kamu, di sini kamu tuh termasuk orang yang lebih banyak berkorban ya. Kamu tuh orang yang mudah berkorban, terus mudah sekali. Kamu tuh orangnya helpful ya, jadi nggak bisa terus nggak tegaan gitu di sini ya kamu, sehingga kadang cenderung kamu harus mengalah dan seolah-olah tuh mengorbankan diri kamu untuk kepentingan orang lain. Karena sikap kamu yang seperti itu, jadi kamu itu rizki itu alhamdulillah mudah. Mungkin kadangkala sometimes kamu itu orang kalau banyak berkorban itu salah, tapi kadang memang saya meyakini, saya juga menyadari bahwa sikap seperti itu juga bawaan dan nggak bisa terus dibuat-buat terus kita menjadi orang yang hanya ego atau orang yang mudah memikirkan diri sendiri. Tidak bisa. Mungkin karena jiwa kamu yang begitu baiknya sehingga kamu tuh termasuk orang yang memang apapun bisa kamu hadapi dengan lapang dada dan tegar. Kamu tuh mampu mengatasi masalah kamu dengan, selama ini kamu tuh termasuk orang yang mandiri ya. Jadi bener-bener bagaimana kamu bisa mengelola hidupmu sehingga kamu menjadi seperti ini. Di sini rezeki kamu untuk tahun ini mungkin lumayan. Kamu tahun ini mengalami lumayan, ada banyak kebahagiaan, ada sesuatu mungkin pemberian dari Tuhan yang luar biasa sehingga membuat hidup kamu tuh lebih baik. Tetapi di sisi lain kamu juga kebahagiaan yang kamu raih itu juga ada pasti rizki keuangan yang lumayan ya untuk hidup kamu. Ternyata keuangan ini, rizki ini juga masih dibutuhkan oleh orang sekitar kamu yang mungkin kamu harus lebih agak mengalah untuk kepentingan kamu pribadi. Selama memang itu kamu bisa kamu lakukan dan kamu meyakini bahwa hal itu akan membuat kamu hidup lebih baik, lakukan. Tetapi selama kamu ragu dan memang kamu berat untuk melakukan itu, ya diatur dengan baik sehingga kamu tetap bisa membantu tapi semampu kamu ya. Kalau keuangan memang saya lihat aura growth itu di tahun ini tuh memang bagus daripada tahun kemarin. Kayak lebih sesuatu hal yang mungkin di luar prediksi kamu, jadi lebih berlimpah tahun ini, tidak seperti tahun kemarin. Untuk keuangan, untuk asmara saya lihat ya ada 8 of Wands. Di sini mungkin ada seseorang yang selalu standby di samping kamu. Ini yang bagi yang belum berpasangan ya, ini adalah seseorang yang memang sangat tulus sama kamu. Dia itu orang yang care sama kamu, ngapain kamu tidak membuka hati untuk dia juga, jadi gitu ya. Jadi bener-bener terkadang cinta itu tidak tumbuh karena cinta pada pandangan pertama itu mungkin ada, tapi menurut saya itu hanya untuk sebagian orang ya. Karena menurut saya kadang cinta itu akan tumbuh pada saat kita mengenal satu sama lain, kita tahu kebaikan orang itu, kita tahu ketulusan orang itu, sehingga cinta bisa tumbuh walaupun tidak ada pandangan pertama di situ ya. Jadi mungkin kamu bisa membuka hati untuk dia. Bagi yang belum yang sudah menikah, hubungan kalian lumayan romantis tahun ini. Kalian lumayan sudah mulai saling bisa humble satu sama lain ya, maksudnya kalian bisa menyesuaikan diri, kalian bisa mulai memahami satu sama lain, mengerti kekurangan dan kelebihan masing-masing ya.
Bagaimana dengan kesehatan tanggal 13 Januari? Mungkin kamu lagi agak ada kurang sehat ya tahun ini, lumayan. Kalau dari auranya memang tidak sepenuhnya fit. Mungkin kamu terlalu banyak capek, terlalu stres bisa ya, jadi lebih dijaga, jangan sampai telat makan dan banyak istirahat. Kalau saya lihat auranya itu lebih ke banyak ke daerah lambung, ke atas ya, kepala, dada, lambung. Mungkin bisa jadi asam lambung, atau pas kayak gampang mudah jantung itu berdebar pada saat kekhawatirannya berlebih, bisa jadi seperti itu. Oke, selanjutnya 13 Februari. Oke, 13 Februari ada The Emperor, terus King of Cups. Akan mengambil 3 kartu ya. Oke, ada Eight of Pentacles. Ya, di sini King of Cups, The Emperor. Jadi tahun ini kamu mungkin lagi apa ya? Kalau Rizky itu lebih baik dari tahun kemarin. Alhamdulillah, keuangan lebih meningkat daripada tahun kemarin. Dan kamu tidak perlu terlalu banyak khawatir sebenarnya untuk mikirkan rezeki kamu. Kamu tuh orang yang sebenarnya rezekinya mudah. Kalau saya lihat di sini aura 13 Februari, rezekinya mudah. Mungkin ada masalah di luar itu yang mungkin kamu tuh lebih kayak menguras pikiran. Kalau misalnya urusan keuangan, kamu kayak lebih mudah daripada untuk urusan yang lain ya. Di sini saya lihat kamu cuma butuh menata sesuatu emosi kamu biar kamu tuh bisa lebih legowo menerima kenyataan yang ada. Dengan masalah-masalah yang ada itu, bagaimana kamu bisa bersikap berjiwa besar menghadapi semua kenyataan hidup yang mungkin di luar logika ya. Jadi di sini ada The Emperor, itu kamu bisa sebenarnya mengatasi semua masalah kamu dengan baik. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, tidak usah terlalu kamu itu ketakutan yang akhirnya malah membuat aura kamu tidak baik. Selama ini kamu harus menganalisa bahwa kamu tuh banyak kemudahan. Jadi jangan takut Tuhan meninggalkan kamu. Selama kamu menjadi orang yang baik dan selalu mendekat kepadanya, Tuhan tuh selalu akan lebih mendekat lagi ya kepada kita. Jadi yang saya yakini seperti itu. Jadi Tuhan tuh cintanya kepada kita itu lebih daripada kita cinta kepada Dia. Jadi untuk apa kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang mungkin mudah untuk membuat kita menguras tenaga dan pikiran, sehingga malah merusak banyak hal, jadi mempengaruhi kehidupan kamu setiap hari ya. Oke, jadi untuk aura tahun ini tuh kamu lebih bagus daripada tahun kemarin. Secara spiritual kamu juga naik, pendewasaan kamu juga sudah naik. Jadi banyak hal-hal baru yang membuat kamu lebih baik daripada tahun kemarin. Untuk urusan cinta mungkin kamu lagi romantisnya, kamu bener-bener kamu menemukan seseorang yang luar biasa, menemukan belahan hati kamu di tahun ini. Bagi yang sudah berpasangan, kalian lagi bener-bener romantisnya, lagi falling in love lah tahun ini. Bener-bener kalian tuh selaras, lagi klop pokoknya ya. Bagaimana kesehatannya, ada gangguan nih luar biasa nih ya, kamu ada tahun ini auranya kurang bagus, jadi hati-hati dengan kondisi alam yang seperti ini. Lebih baik jangan banyak keluar ya, keluar seperlunya aja, dan benar-benar harus jaga kesehatannya dan juga kebersihannya, biar apa yang saya lihat ini tidak terjadi pada kamu ya. Jadi ada aura gelap di hati-hati di bulan-bulan Maret, bulan September, Oktober ya, hati-hati di sini, nanti ada yang membuat kesehatanmu terganggu. Oke, selanjutnya 13 Maret.
13 Maret saya akan ambil ada Queen of Cups ya, terus ada Ace of Pentacles ya, terus ada Ten of Cups. Oke, sekilas kamu untuk kondisi keuangan lagi bernafas lega tahun ini. Rezeki kamu yang mungkin tahun kemarin agak lumayan surut, tahun ini mulai kayak kamu tuh panen gitu ya. Rezeki kamu tuh gede tahun ini. Jadi di luar kebiasaan pemasukan yang ada. Jadi ada benar-benar sumber lain yang sehingga kamu itu menemukan sesuatu yang mungkin rezeki kamu jadinya lumayan di tahun ini. Ada saya lihat ada rezeki baru yang sehingga bisa memberikan kehidupan kamu lebih baik daripada tahun kemarin. Jadi untuk keuangan memang bagus tahun ini. Saya lihat dari aura jangan kalau dari aura mungkin rezekinya besar, tetapi hati-hati jangan sampai salah memanage keuangan ya pada saat ada rezeki besar. Terus karena apa yang terjadi di depan kita tidak tahu, jadi lebih harus hati-hati ya, bener-bener hati-hati. Yang mau dibelanjakan itu dipikir dulu, penting nggak sih, masih butuh banget apa enggak. Jadi karena kita tidak tahu yang di depan. Ini masih kamu awal-awal, jadi jangan terlalu seneng dulu. Bener-bener di manage dengan baik loh ya. Jadi bener-bener kamu jadi bener-bener harus menjadi seorang manajer yang bagus untuk diri kamu sendiri. Bagaimana dengan kesehatannya? Saya lihat kalau dari aura lumayan agak gimana, kalau dari persentase ini 87%, berarti kesehatannya juga agak bagus ya tahun ini, karena mungkin lagi pikiran tidak sekeos tahun kemarin. Terus bagaimana cinta? Bagi yang single ada Four of Cups. Kalian lagi mungkin tidak sesuai ekspektasi cintanya tahun ini ya, jadi lebih bersabar, lebih diikhlaskan. Mungkin belum jodoh ya. Bagi yang sudah menikah, Six of Cups, kalian lagi benar-benar menemukan di aura pernikahan kamu tuh lagi ada cahaya di pernikahan kamu yang dulunya kamu itu mungkin kurang nyambung ya. Di tahun ini kayak kalian berdua itu kayak dapat petunjuk, kayak sudah dapat titik cerah bahwa hubungan pernikahan kalian itu lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Oke, selanjutnya 13 Maret. Bentar. 13 April. Oke, ya. Selanjutnya 13 April. Mengambil 4 kartu ini ya. Di sini 4 kartu. Bagaimana keuangan dan ya sekilas keuangan dan karir kamu. Di sini ada Ten of Cups, ada Strength, dan Nine of Wands, juga Four of Cups ya di sini. Oke, sekilas kalau saya lihat aura dari 13 April tahun ini, tahun ini mungkin agak berat untuk 13 April. Tahun ini mungkin banyak menguras emosional kamu. Kamu harus di sini saya lihat kamu tuh bisa. Kamu tuh orang yang kuat, kamu tuh orang tegar. Selama ini kamu hidup itu kamu berjuang keras untuk melawan bagaimana kekalahan dalam jiwa. Kamu melawan bagaimana kamu ingin selalu bisa agar bisa fight itu kamu bisa. Jadi ngapain kamu harus sedih terlalu berlebih ya, hadapi aja. Kamu harus menghadapi ini dengan baik, karena mungkin tahun ini adalah tahun yang mungkin Tuhan ingin memberikan sesuatu yang luar biasa di tahun depan, sehingga kayak seolah-olah ujiannya kayak bertubi-tubi gitu ya.
kayak nggak selesai-selesai gitu, kok semakin berat. Mungkin ya memang saya lihat dari orang kamu rasa benar-benar berat, kacau, chaos gitu ya, galau luar biasa, kayak bingung mau ngapain. Tetapi di dasar kamu adalah ada di situ sinar putih yang bisa kamu menghadapi, menghandle semua itu. Itu adalah diri kamu, jiwa kamu yang tegar. Jadi nggak usah dipusingin apa kata orang. Dengarkan kata hati kamu, kamu yang lebih tahu hidup kamu. Dan semua apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Mungkin kamu adalah orang yang spesial ya, yang sama Tuhan memang sengaja diberi seperti ini untuk menjadi orang lebih besar lagi. Jadi besarkan jiwa kamu, karena kamu harus kamu tuh akan menjadi orang yang lebih baik lagi secara apapun, semua pun, jadi dari apapun maksud saya. Jadi jangan menyerah untuk tahun ini. Tahun depan insya Allah akan ada sesuatu yang lebih shining ya. Memang tahun ini agak berat, tapi hadapi aja, ada hikmah yang tersembunyi. Jadi nanti ada korelasinya akan kehidupan kamu di masa lalu ya. Jadi kamu akan memetik sebuah pelajaran yang luar biasa, sehingga kamu, oh ternyata ini gitu ya, ternyata Tuhan tuh nguji aku karena ini gitu. Jadi kamu lebih positive thinking aja, selalu optimis dan selalu yakin kamu bisa. Untuk kesehatan ada King of Pentacles. Kamu orangnya tegar, orangnya kuat, gak gampang sakit. Jadi kamu bisa kamu adalah orang yang pandai menahan rasa sakit ya. Jadi di sini memang benar-benar latihan mental kamu seperti ini. Jadi tahun ini kalau dari aura kesehatan kamu mungkin sebenarnya capek, lelah hayati ya, sangat. Tetapi kamu berusaha sekuat tenaga, kamu bisa mengatasinya dengan mudah. Jadi gitu, kamu tidak menampakkan kesedihan kamu dari luar. Itu ada pelajaran yang bagus untuk saya juga ya, agar saya juga bisa seperti Anda ya, 13 April ya. Jadi menjadi orang fight, orang yang tegar, tanpa dan bisa menyembunyikan kesedihan. Itu menurut saya sesuatu yang tidak mudah ya. Bagaimana dengan asmara ya, bagi yang sudah menikah, cintanya bagaimana nih? Kalian lagi membentuk, lagi benar-benar berusaha menjadi seseorang yang bisa, kalian tuh berdua lagi, hubungan kalian lagi di fase dimana kalian ingin menyatukan. Dalam kondisi apapun kalian tuh tetap ingin bersama, tetap ingin menerima suka duka ini berdua. Jadi bagus, kalian benar-benar berjuang keras untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih ke kalian tuh bekerja sama dengan baik. Saya lihat aura tahun ini untuk orang yang menikah lebih spiritualnya lebih tinggi ya. Jadi daripada tahun kemarin kalian tuh lebih dekat sama Tuhan. Itu sangat bagus sekali. Bagaimana dengan yang sudah yang belum menikah? Ada Ten of Wands, kamu berjuang keras untuk menghadapinya mungkin ini sendiri, tetapi dengan kesabaran dan kegigihanmu, insya Allah akan ada seseorang yang luar biasa di tahun ini ya. Kamu akan menemukan seseorang yang luar biasa, amin. Selanjutnya 13. Ada Ten of Cups, ada Queen of Cups, ada Eight of Pentacles. Ya, sekilas untuk rezeki kamu, keuangan kamu di tahun ini 13 Mei saya lihat. Hasil dari pekerjaan kamu, hasil dari bagaimana kamu bisa mengatasi semua masalah keuangan kamu di sini di tahun ini daripada tahun kemarin tuh lebih ada hasil yang mengagumkan daripada kemarin. Walaupun hasil itu mungkin tidak besar, tapi kamu tuh sudah grateful banget ya. Jadi kamu benar-benar
luar biasa, bersyukur banget di sini karena sebenarnya kamu tuh rezekinya itu tidak separah orang lain. Jadi kamu tuh walaupun mungkin kalau dari sisi kebutuhan kamu belum cukup amat, belum bisa mengcover semua, cuman di sini kamu tuh harusnya lebih bersyukur lagi bahwa masih banyak orang di bawah kamu yang lebih parah lagi ya. Di sini kamu masih bisa makan enak, masih punya kestabilan. Jadi ekonomi kamu jadi masih stabil ya. Saya stabil stabil dalam artian bukan stabil yang sudah mencukupi atau standar kamu, cuman kamu masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, kamu masih bisa memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari dengan baik, walaupun itu harus benar-benar kamu atur luar biasa, kamu ngirit begini begitu, tapi kamu masih tidak yang seterpuruk orang-orang lain. Jadi masih banyak orang yang di bawah kamu, jadi harus lebih bersyukur. Tahun ini memang lebih baik daripada tahun kemarin, cuman ada masalah besar di luar kapasitas kepribadian pribadi kamu. Jadi ada masalah di luar kamu yang mungkin bisa mempengaruhi kehidupan kamu, pekerjaan kamu juga. Jadi lebih hati-hati, ada sesuatu yang terjadi di luar jangkauan kita, biar kita selalu selamat. Jangan lupa selalu berdoa, terus jangan lupa bersedekah ya. Mungkin kalau di agama Islam sedekah itu bisa tolak balak ya. Jadi mungkin kita tidak tahu apa yang di depan, cuman dengan bersedekah mungkin Tuhan akan menjaga kita selalu dalam kondisi yang baik terus, dan diselamatkan dalam setiap, diberi kemudahan dalam setiap kesulitan kita. Bagaimana dengan kondisi kesehatannya? Mungkin ada sesuatu di daerah kepala yang lumayan berat. Mungkin kamu kurang tidur ya, karena terlalu banyak stres dan terlalu banyak berpikir. Mau tidur muter terus, jadi otaknya nggak bisa refresh, jadi lebih di cooling down kan gitu ya, nggak usah masalah dibawa terus. Tetapi kadang memang karakter, jadi juga nggak bisa. Saya juga tipe pemikir, jadi kalau belum selesai mikir, kalau belum masalahnya belum kelar mikir terus gitu, jatuhnya malah nggak bisa tidur, akhirnya sakit. Jadi benar-benar kita yang tahu diri sendiri. Kalau nggak bisa tidur harus gimana gitu ya. Jadi kalian yang tahu sendiri, jadi benar-benar dijaga. Bagaimana pernikahannya? Ada Eight of Cups di sini. Mungkin ada sesuatu yang harus, bagi yang sudah berhubungan cintanya ini, mungkin kalian lagi dilanda cekcok kecil-kecil ya. Ya sebaiknya benar-benar jangan sampai emosinya sampai ini, salah satu harus mengalah. Jangan terus ada cekcok, juga nggak baik untuk rezekinya. Bagi yang single, kayaknya lagi berbunga-bunga ya, lagi ketemu dengan seseorang yang buat dia happy banget. Oke, selanjutnya 13 Juni. Saya akan mengambil 3 kartu. Tahun ini ada The Hermit, Knight of Wands, dan Seven of Pentacles. Kalau dari aura 13 Juni, tahun ini mungkin tahun lumayan berat daripada tahun kemarin. Ada masalah yang datang sehingga kamu harus di sini membutuhkan penyelesaian yang agak luar biasa, menguras tenaga ya. Bagaimana di sini kalau dari keuangan, ada aura gold tapi ada aura merah, berarti keuanganmu itu sebenarnya ada aja lancar, cuman masih belum bisa bersisa gitu ya. Malah kadang di sini kamu masih agak-agak minus, tapi kalau dipikir ada pemasukan tuh lebih daripada tahun kemarin. Tetapi
kebetulannya ada sesuatu yang di luar lagi, ada ujian yang masuk sehingga membutuhkan lot of money ya, membutuhkan banyak uang sehingga kamu harus mengeluarkan kocek kamu lebih. Di sini The Hermit ini mungkin kalau saya lihat ya 13 Juni ini memang agak auranya ada gelap, berarti ada sesuatu yang terjadi di awal tahun maksud saya, bulan-bulan awal tahun Januari, Februari, Maret. Maret agak ada titik terang, di sini ada sinar bagus ya. Mungkin bisa jadi ada kebahagiaan, ada rizki, atau terkadang rizki pun masih tetap tapi ketenangan jiwa itu lumayan. Maret, April, terus April ada rizki kayaknya ya. Mei lumayan kamu lumayan bagus sinarnya. Juni ada aura merah, gold, hati-hati, ada rizki tapi juga agak menguras emosi. Jadi untuk akhir tahun agak ada gelap nih, hati-hati ya, lebih dijaga kesehatannya. Saya lihat kesehatannya agak di bulan Maret tuh agak gelap, bulan Oktober kamu orangnya gelap kesehatan, jadi hati-hati karena musim pandemi seperti ini. Jangan remehkan protokol kesehatan. Kalau habis dari mana-mana cepat mandi dan ganti baju ya, biar bersih terus dan tidak terjadi apa-apa di kesehatan kalian. Bagaimana cintanya tahun ini 13 Juni ada Four of Pentacles lagi. Bagi yang single ini lagi berpikir keras karena kalian mungkin kalau untuk membangun relationship ini tahun ini masih belum bisa full time ya, maksudnya itu belum bisa untuk memikirkan ke jenjang yang lebih serius lagi karena masih memikirkan kehidupan kalian sendiri. Bagi yang sudah menikah ada Nine of Swords, mungkin ada aura di sini. Saya lihat pernikahan agak ada gelap karena gini, kalian rizki lumayan gede, lumayan lah, bukan gede, nggak gede ya, cuman daripada tahun kemarin lebih lah gitu. Cuman di sini jangan sampai kalian tidak bisa manage keuangan. Jadi ada kedua belah pihak di sini. Saya lihat suami istri kok kurang sinkron ya dalam menata keuangan. Jadi jangan sampai di sini terjadi sesuatu yang miss sehingga rezeki itu akan seret lagi. Jadi untuk pertahankan rezeki yang besar ini biar tahun depan lebih baik lagi, lebih baik saling mengalah dulu dan memprioritaskan yang penting dulu. Oke, selanjutnya 13 Juli. Ya, ada Seven of Wands, Knight of Cup, dan Ten of Swords. Tahun ini 13 Juli tahun dimana kamu tuh lagi mendapatkan sesuatu yang sangat mungkin kalau dari sisi keuangan saya lihat dari aura, mungkin tahun ini ada rezeki sedikit di awal tahun, terus tetapi ada masalah yang besar yang mungkin membutuhkan duit banyak di sini ya. Jadi di sini kamu tuh agak ada pertarungan batin yang luar biasa. Harus bagaimana menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, bagaimana harus menyelesaikan masalah yang satu lagi, kok kayak bertubi-tubi di sini ya, dan tapi kamu bisa menghadapinya dengan baik kok tahun ini. Tahun ini mungkin tahun yang luar biasa berjuang, tahun dimana kamu harus benar-benar mengendapkan ego kamu untuk menerima kenyataan yang ada, tahun dimana kamu harus seolah berkeringat-keringat ya, berdarah-darah, luar biasa capek, luar biasa perjuangannya masih sangat luar biasa sehingga kamu tuh kayak capek lahir dan batin. Tetapi
hati-hati jangan sampai kalian terbawa dari semua itu. Satu lagi, bahwa kamu itu bisa, kamu punya hati seperti samudra. Jadi manusia itu mungkin ilmu Tuhan itu mungkin setetes, kata Tuhan kan kita hanya setetes ya daripada samudra. Cuman manusia itu walaupun hanya setetes, tapi dia juga bisa seperti samudra. Dia itu kenapa manusia itu makhluk paling mulia, karena manusia itu memiliki hati yang luas. Dia lebih tegar dari makhluk apapun, dia bisa menghadapi dari makhluk apapun. Jadi kita diberikan kekuatan yang lebih oleh Tuhan, jadi jangan khawatir bahwa kamu bisa menghadapinya dengan baik. Bagaimana dengan kesehatan kamu tahun ini? Saya lihat ada Secret of Cups, kamu hati-hati ya. Tahun ini hati-hati, jaga benar-benar, auranya kurang bagus nih. Takutnya terjadi apa-apa, maksudnya sakitnya yang sakit parah gitu. Jadi benar-benar imunnya dijaga. Ini saya lihat jangan suka minum-minuman yang beli ya, maksudnya kayak kemasan gitu, itu nggak bagus. Kurangi biar kamu kena sakit karena itu. Bagaimana dengan cintanya? 13 Juli, bagi yang single mungkin belum waktunya kamu untuk menjalin relationship yang baru, mungkin ada patah hati ya, bisa jadi di sini. Bagi yang sudah menikah agak tertekan karena memang hubungan pernikahan itu pasti didasari dengan keuangan ya. Kalau keuangannya kurang baik pasti ada chaos sedikit. Di sini untuk bagi suami istrinya sebenarnya nggak usah khawatir. Sebenarnya kalian tuh rezekinya gampang di pernikahan kalian ya. 13 Juli, jadi nggak usah perlu dikhawatirin. Yang penting berdoa dan membangun spirit satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Jangan terlalu menyalahkan satu sama lain dengan kondisi yang ada. Semua ini ada karena Tuhan juga ingin mengendaki sesuatu yang lain yang baik mungkin untuk kalian berdua. Oke, selanjutnya 13 Agustus. Ada King of Swords, ada Page of Cups, ya, ada Two of Cups. Kamu lagi, bagaimana keuangan kamu, bagaimana rezeki kamu tahun ini? Kalau keuangan ya, ini saya lebih ke keuangan, rezeki yang uang. Tahun ini mungkin agak dilema. Kamu tuh sudah berjuang nggak karu-karuan gitu ya, berjuang luar biasa, tapi kok hasilnya sedikit gitu ya. Rezekinya kok masih begini-begini aja gitu. Daripada tahun kemarin tuh mungkin lebih menghasilkan, cuman masalahnya tahun ini lebih banyak gitu ya. Jadi harus gimana ngaturnya gitu kan. Jadi ada dilema ya, sehingga kamu bagaimana sih bisa tidak worry, kamu bisa bagaimana sih agar kamu tidak khawatir dengan bagaimana sih bisa melanjutkan hidup di tahun ini dan tahun-tahun depan. Kalau kondisinya seperti ini terus, ini gimana? Jadi ada kekhawatiran di situ. Kamu nggak boleh bingung ya. Sebenarnya kamu hanya butuh ketenangan diri biar untuk berpikir. Sebenarnya kamu tuh orang yang pejuang yang gigih kok. Jadi kalau untuk rezeki tahun ini kamu masih bisa kok, masih bisa selama kamu percaya diri akan banyak pertolongan di tahun ini ya. Selama kamu tetap yakin dan optimis, Tuhan tuh pasti nolong. Tuhan gak akan membiarkan kok hambanya. Tuhan itu sangat sayang sama hambanya. Jadi gak mungkin selama kamu berdoa dan berjuang kamu jadi orang baik, gak mungkin dong kamu diberi rezeki yang sedikit dan gak dikasih pertolongan gitu. Kalau selama tahun ini masih sedikit, mungkin lagi rezekinya seperti itu diterima. Siapa tahu tahun depan tuh lebih bagus, karena satu tahun ini kamu tegar, kamu tidak putus asa, tidak suudon sama Tuhan ya, tetap berprasangka baik. Siapa tahu tahun depan tuh sama Tuhan dirubah. Kalau saya lihat memang agak bagus tahun depan ya. Jadi jangan khawatir, tahun ini dihadapi aja, 12 bulan sedikit kok ya. Jadi semua akan, banyak orang tuh mengalami fase-fase seperti itu. Ada surut ya, ada pasang, ada surut, nanti pasti pasang lagi. Roda itu berputar ya. Selama kita tetap jadi baik, roda itu akan
yang kulit kita di bawah pasti akan bisa naik. Bagaimana dengan cintanya? Ada Six of Cups. Bagi yang masih single mungkin butuh bertemu dengan teman-teman, siapa tahu dapat kenalan, siapa tahu nanti ada seseorang yang nyantol. Bagi yang sudah menikah, bagaimana cintanya? Ada The Hermit. Kalian berdua harus saling mendukung, harus benar-benar fokus untuk masa depan kalian. Jangan yang kerentil-kerentil itu membuat kalian cekcok, malah membuat aura pernikahan kalian tidak baik, nanti malah rizkinya nggak baik. Karena saya lihat tahun ini 13 Agustus auranya pernikahannya agak ada kuning, ada gelap, jadi ada di situ ada kesedihan mungkin di pernikahannya, kegalauan. Jadi jangan khawatir, selama kalian dekat sama Tuhan, selama ada Tuhan, selama kita percaya sama Tuhan, pasti kita akan mendapat pertolongan. Bagaimana kesehatannya? Ada Four of Wands kalau dari aura. Hati-hati, jangan makan makanan terlalu enak, jangan maksudnya harus ada puasa-puasa sunnahnya biar detox ya, biar kayak kolesterol, asam urat itu bisa hilang. Itu pengalaman saya. Jadi kalau dengan puasa itu mungkin siapa tahu detox, jadi 1 bulan ada puasa berapa gitu ya, sembari tirakat, sembari membersihkan penyakit di dalam tubuh ya. Oke, selanjutnya 13 September. Saya akan ambil 3 kartu. Ada King of Cups, Knight of Wands, dan Four of Pentacles. Kamu butuh strategi baru untuk usaha kamu, untuk karir kamu. Karena kalau kamu tetap stagnan di ini, kamu tidak berusaha beralih di usaha lain, kamu akan ketinggalan kereta ya di sini. Kamu akan susah nantinya. Jadi benar-benar kamu mencari sesuatu yang passion kamu yang lain, tapi yang lebih mudah untuk kondisi saat ini. Mungkin kalau di pekerjaan, kalau kamu tahun ini mungkin agak chaos, kok nggak cukup ya penghasilannya, gini-gini, mau keluar tapi kayaknya nggak mampu. Jadi jangan, kalau yang bagi yang bekerja jangan keluar dulu, hadapi dulu kenyataan yang ada. Mungkin agak ngirit tahun ini ya. Bagi yang usaha sendiri, saya lihat aura goldnya bagus daripada tahun kemarin. Tahun kemarin itu sangat berat tahun kemarin ya. Tahun ini masih berat, cuman nggak seberat tahun kemarin karena ada hasil di tahun ini. Ada rezeki sedikit-sedikit yang bisa untuk menopang hidup. Jadi disyukuri aja dulu. Memang kamu harus berjuang dengan keras di sini. Kamu harus bersabar dan bertabah. Agak sedikit harus sabarnya ekstra ya. Harus mengikhlaskan banyak hal. Biar kamu tahu hikmahnya nanti ya. Ya memang tahun ini agak masih berat kalau dari aura. Bagaimana dengan kesehatan? Mungkin kalau kesehatan kamu sudah biasa, kamu tuh fight, jadi kamu orangnya nggak gampang sakit. Terus bagaimana cintanya? Cinta, kamu punya seseorang yang selalu di sampingmu. Jadi apapun yang terjadi pada kamu tuh bersyukur ya. Kamu punya seseorang yang selalu di samping kamu, mendukung kamu, support kamu. Jadi benar-benar mungkin di sisi lain diberi kekurangan, ada masalah, tapi di sisi lain sama Tuhan dilebihkan. Jadi memang disitulah kita harus bersyukur ya. Harus selalu bersyukur karena pada saat 2 tahun ini mungkin agak berat ya, tahun kemarin dan tahun, tetapi saya lihat tahun depan insya Allah tidak seberat 2 tahun ini. Hadapi aja, mungkin pas harus menghadapi ini, dan berarti mungkin Tuhan akan ngasih rezeki yang lebih di tahun berikutnya. Jadi lebih positive thinking dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu optimis. Karena pada saat kita terpuruk, kalau kita selalu mendekat sama Tuhan tuh lebih tenang dan lebih peaceful, lebih damai ya, lebih enak, lebih jiwa kita tuh lebih ketata dan lebih bisa legowo. Oke, selanjutnya 13 Oktober.
saya ada Judgment, ada Three of Cups, 13 Oktober, ada Eight of Swords. Untuk keuangan tahun ini lumayan stres kamu ya. Lumayan pengeluaran tuh lebih banyak daripada pemasukan ya, masih minus, kamu masih terkadang galau ya, memikirkan ada ketakutan, ada kekhawatiran bagaimana nih kalau tidak bisa mengatasi masalah ini, nanti bagaimana tahun depan, terus bagaimana ini, itu ada, itu sangat wajar. Tetapi ingat, selama kamu bekerja keras, selama kamu berjuang terus, pantang menyerah. Selama kamu menginginkan sesuatu yang positif dan selalu diiringi dengan keyakinan sama Tuhan ya, bahwa Tuhan itu tidak akan memejamkan mata atas usaha kamu, selama itu insya Allah kamu akan mendapat pertolongan. Pasti ada titik di mana Tuhan akan berubah nasib, berubah takdir kita pada saat yaitu tergantung kerja keras kita. Jadi saya sangat percaya bahwa takdir itu bisa berubah pada saat kita itu setiap hari kita akan berjuang keras untuk merubah itu ya. Jadi ada orang memang terlahir sangat dengan penuh kemudahan, ada yang terlahir memang dari kecil mungkin penuh dengan sesuatu yang berat, mungkin seolah-olah mungkin kita memandangnya itu kok enak yang itu, enak yang ini, tetapi tidak. Sebenarnya mungkin kita sama Tuhan disuruh berpikir untuk mencari hikmah itu akan menjadi sebuah nilai-nilai dari hidup kita sehingga kita menjadi orang yang lebih dewasa. Jadi pada saat kita mencari nilai hidup itu dengan baik, dengan bekerja keras, dan kita tanamkan nilai-nilai itu ya, sesuatu yang benar di setiap perjalanan hidup kita, pasti saya yakin kita bisa berhasil. Walaupun mungkin tidak tahun ini, mungkin tahun depan. Jadi lebih harus diyakinkan lagi bahwa Tuhan itu Maha Pemurah, Tuhan itu Maha Penyayang, Tuhan itu selalu mendengar doa-doa kita. Jangan selalu berada dalam keterpurukan sehingga kamu menjadi orang yang mungkin apatis atau putus asa. Bagaimana dengan cinta kamu? Mungkin butuh, kalau cinta mungkin agak-agak, kalau terus hubungannya gantung begini, ya wes lah, sudahlah, pasrah. Kalau memang bukan jodoh saya, sudahlah. Jadi lebih kamu ke pasrah ya tahun ini ya, sudah kayak kalau memang hubungannya kurang baik, kayaknya sudah ada di ambang kehancuran misalnya, itu sudah ikhlaskan aja, mungkin itu yang terbaik daripada kamu berat nanti melakukan bersama dia ya. Bagi yang sudah menikah, cintanya Knight of Cup, lagi berjuang kalian untuk memahami satu sama lain, lagi berjuang untuk meminimalisir kesalahpahaman. Bagaimana kesehatannya? Kalau saya lihat auranya ada agak stres, tubuhnya stres, jadi kayak gampang capek gitu ya. Oke, selanjutnya 13 November. Lanjut ya, sebentar ya. Bentar, kurang 2 ya. Oke, 13 November saya akan mengambil satu kartu. Ada Two of Pentacles, sampai sulit ya. Oke. Kalau dari sekilas Rizky dari keuangan 13 November agak lumayan, kalian harus pintar mengatur keuangan kalian, mana yang dipentingkan dulu. Nah, di Two of Pentacles ini bagaimana menjaga keseimbangan, bagaimana keseimbangan perekonomian kalian itu bisa mengatur hidup kalian, bisa menjaga hidup kalian sampai seterusnya ya. Jadi benar-benar di sini kamu harus mungkin rezekinya mungkin belum kalau saya lihat dari aura 13 November belum banyak, cuman masih lebih baik daripada tahun kemarin. Cuman ngaturnya agak lumayan kenceng nih, harus ini belum, jadi benar-benar harus di list yang diperlukan dulu. Untuk karir, untuk karir, untuk yang punya karir ya, di sini saya lihat Four of Cup, yang maksudnya yang kerja sebagai karyawan mungkin agak galau. Memang mungkin kalau nggak kerja juga nggak cukup, nggak ada, dengan kondisi seperti ini kamu butuh pekerjaan, tapi memang
ada di sisi lain yang buat kamu kayak sedikit capek di pekerjaan kamu. Untuk saat ini hadapi dulu, jangan sampai kamu keluar dari zona aman ini ya. Tetapi kamu harus memikirkan sesuatu hal yang bisa untuk mencukupi lagi. Jadi mungkin ada sampingan yang bisa untuk tambah-tambah ya, biar kamu nggak terlalu stres ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gimana dengan cinta? Ada Ace of Cups. Tahun ini tahun yang menurut saya pink untuk kamu ya. Kamu bisa mendapatkan cinta dia. Bagi yang sudah menikah, kalian lagi mungkin lagi senang-senangnya, mungkin masih pengantin baru, ini bisa jadi. Atau yang sudah lama ternyata kalian sudah di fase kalian bener-bener comfort ya atas hubungan kalian. Jadi kayak ternyata Tuhan ngasih jodoh kamu itu karena kamu begini, jadi lebih cintanya akan lebih mendalam lagi. Bagaimana dengan kesehatannya? Seven of Swords, di sini kamu agak capek karena kamu sebenarnya mikirin kerjaan yang terlalu berat ya, agak banyak lelahnya gitu. Sekarang selanjutnya 13 Desember. Saya akan mengambil 3 kartu. Five of Swords, Ten of Swords, dan Seven of Cups. Kali ini tahun ini tahun yang masih beratnya. Kondisi keuangan yang mungkin agak lumayan surut, dengan beda dengan tahun-tahun yang dulu ya. Jadi harus 13 Desember ini harus menghadapi kenyataan yang lumayan mungkin tahun ini kurang menyenangkan ya untuk keuangan. Jadi ngapa-ngapain kayak nggak bener, ngapa-ngapain kayak salah. Apa sih kurangnya sebenarnya saya lihat ya. Ini Nine of Cups, kamu tuh kurang bersyukur di sini. Kamu tuh kurang terlalu ambisi, tapi sesuatu yang mungkin kurang realistis ya. Jadi maksud saya begini, sesuatu yang realistis itu adalah kalau kamu ingin kaya ya harus bekerja keras. Tapi jangan kaya terus kamu pengen melakukan hal yang instan, nggak ada. Contohnya saya aja ingin jadi YouTuber gini aja. Menjadi seorang YouTuber itu harus berjuang sampai 1000 subscriber, harus jam tayangnya 40.000 jam baru nanti dapat iklan. Itu pun penghasilan belum banyak, harus nanti viewernya berapa setelah itu. Jadi hidup tuh seperti jenjang karir, harus bertahap. Yang penting kita tuh berjuang keras di jalan yang benar, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak benar. Di sini yang buat aura kamu chaos tahun ini itu ada sesuatu yang nggak benar yang kamu lakuin ya. Jadi saran saya dari aura ini ya, kamu ada sesuatu yang nggak benar. Jadi saran saya kamu jangan jauh-jauh sama Tuhan. Kamu tuh harus bener-bener, Tuhan tuh nggak akan kok melihat kamu pernah begini atau begini. Kamu tetap dikasih nafas walaupun kamu banyak melakukan kesalahan. Jadi jangan merasa Tuhan nggak sayang sama kamu, padahal Tuhan itu sangat sayang. Contohnya kamu masih tetap punya nafas, kamu masih bisa bernafas, kamu masih bisa makan, sama Tuhan masih dikasih rezeki berupa itu walaupun belum finansial yang lebih. Jadi lebih bersyukur untuk tahun ini ya, 13 Desember. Jangan sedih-sedih amat, anugerah itu banyak. Kalau kamu bisa introspeksi tahun ini dengan begitu dan ternyata kamu lebih mendekatkan diri sama Tuhan, kayaknya tahun depan malah lebih cerah. Jadi masa-masa kamu 2 tahun ini yang berat, beberapa tahun ini yang berat akan hilang insya Allah. Tahun depan itu bagus sekali. Jadi kalau kamu memang bisa merubah dirimu di tahun ini menjadi yang lebih baik, tahun depan insya Allah kamu akan mengalami hidup yang lebih baik lagi. Tetapi kalau tetap aja kamu semakin jauh sama Tuhan, nanti takutnya tahun depan malah semakin gelap auranya ya. Jadi aura bagus itu mempengaruhi dari seperti kalau
pengalaman saya, karena perilaku saya kalau tidak baik, aura saya juga menjadi kayak tidak baik. Tapi pada saat saya humble, saya di sini lebih, pada saat saya sedih, saya masuk sedih tuh aura jadi gelap. Tapi pada saat saya buat ngaji, saya buat zikir, tiba-tiba aura itu berubah. Berarti aura itu tergantung dari jiwa kita ya. Pada saat kita berpasrah diri, positif thinking, aura kita tuh jadi positif. Kalau kita di sini negatif, jadinya negatif. Jadi benar kalau apa yang Tuhan, kita harus memikirkan Tuhan seperti Tuhan itu tergantung hambanya memikirkannya ya. Jadi kalau kita positif tinggi sama Tuhan, Tuhan pasti apa yang terjadi pada kita juga akan sesuatu yang baik. Untuk kesehatan saya lihat ada high prestige. Benar-benar di sini kamu harus mendekatkan diri sama Tuhan ya, biar kamu mendapatkan kedamaian, biar tidak banyak kekhawatiran atau kecemasan atau stres atau marah yang tidak berujung ya. Bagaimana dengan cintanya? Ada Page of Swords. Mungkin harus berjuang keras cintanya juga bagi yang single, untuk menunjukkan bahwa kamu itu adalah capable, mampu, seseorang yang mampu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi yang mau serius. Bagi yang sudah menikah, kalian berdua ada tahun ini lumayan bagus. Kalian benar-benar lagi pasangan yang benar-benar bekerja sama dengan baik dengan semua kondisi ini sangat bagus sekali. Jadi bagi yang menikah pada saat ujian ini berat, tahun ini mungkin berat, kalau kalian bisa bekerja sama dengan baik secara spiritual, secara moral, kalian saling mendukung satu sama lain tanpa menyalahkan kondisi ke pasangan ya, saling menyadari bahwa semua itu kesalahan berdua, insya Allah tahun depan tidak berat. Tahun ini kalau kalian ingin ringan, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan itu semuanya akan berubah. Aura gelap itu akan berubah ya. Jadi semoga 13 Desember semakin baik. Saya juga ini juga peringatan untuk saya untuk menjadi hamba Tuhan semakin baik. Kita saling mengingatkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang saya katakan ini bisa membangun spirit sahabat-sahabat dan saudara-saudara di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.